Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mas-mas ini ya, dari abangnya ini. Jadi dia tanya mendingan pakai styrofoam atau pakai baskom. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan styrofoam dan baskom untuk wadah pembesaran ikan gupi. Tentunya ini saya ambil contoh dulu ini. Misal styrofoam kayak gini, oke, mantap. Ya, sebenarnya itu untuk penggunaan wadah pembesaran untuk ikan gupi itu kembali lagi kepada si breeder ya. Breeder itu misal budgetnya ada berapa, lokasinya itu kayak gimana, luas atau sempit kayak gitu. Jadi gini guys, awalnya saya akan jelasin dulu kelebihan dan kekurangan styrofoam dan baskom. Untuk styrofoam ini kekurangannya itu yang pertama harganya mahal. Kenapa kok bisa mahal? Ya karena ini emang dari sononya mahal. Kenapa ya kok mahal ya? Mahal ya, emang mahal sih. Ini size gini ini paling kena 20-an ini. 20-25. Itu kelebihan yang pertama, itu mahal ya. Kelebihan yang kedua itu, nah ini mudah dimakan tikus. Nah ini bolong gara-gara dimakan tikus, padahal sudah saya kasih pengaman itu isolasi ya, tapi masih tetap dimakan tikus, akhirnya kayak gini. Nah ini resiko yang pertama. Kalau misalkan ini kalian enggak kok, di rumah saya enggak ada tikus, nah tapi kan kita harus mencegah segala macam hal sebelum terjadi ya. Nah jadi untuk wadah styrofoam kekurangannya itu yang pertama mahal, yang kedua mudah dipangan tikus, dimakan tikus, dan yang ketiga styrofoam kalau udah diisi air itu gak bisa dipindah. Misal ini udah diisi air nih full atau setengah lah, nah kalau udah diisi air itu gak bisa dipindah. Beda kalau sama baskom. Kalau baskom kan meskipun isi air full itu masih bisa dipindah kan, sedangkan kalau styrofoam itu gak bisa. Dan styrofoam juga kalau diisi air terlalu banyak itu kadang meleot ininya meleot gini. Nah jadi bagian atasnya itu mengembang, dan itu biasanya kalau dibiarkan atau kalau ininya tidak kuat lagi itu bisa pecah ya styrofoamnya. Jadi kayak gitu. Dan sekarang kita bahas kelebihan styrofoam. Untuk styrofoam dengan kekurangan seperti itu, tapi dia memiliki kelebihan yang sangat bermanfaat untuk ikan. Nah, kelebihannya yang pertama apa? Yang pertama itu dia bisa menstabilkan suhu air yang ada di dalam sini, sehingga ikan gupi itu bisa merasa nyaman. Nah, kalau di baskom kan kalau suhu luar dingin, kalau suhu luar panas. Karena udara itu bisa merambat langsung dari pinggiran-pinggiran baskom. Sedangkan kalau styrofoam itu suhu tidak bisa merambat ke dalam air dengan cepat, karena ada lapisan styrofoam. Karena kan styrofoam ini tidak mudah untuk menghantarkan panas ya, jadi dia bisa menahan panas yang dari luar supaya tidak masuk ke dalam wadah pembesaran kayak gitu. Dan kalau baskom kan bisa langsung masuk gitu. Itu kelebihan styrofoam, yaitu bisa menjaga atau menstabilkan suhu di dalam wadah pembesaran, sehingga kemungkinan ikan gupi mati karena perbedaan suhu yang terlalu cepat itu bisa terhindari kayak gitu. Kelebihan yang kedua itu kalau pakai styrofoam, kan styrofoam kotak ini bisa sangat memanfaatkan ruang ya. Jadi misal ini kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga, nah itu tertata rapi, gak ada space yang terbuang. Kalau pakai baskom kan ini 1, 2, di sini kan masih ada space yang terbuang. Nah jadi kayak gitu, ini kekurangannya baskom, dan menjadi salah satu kelebihan dari styrofoam kayak gitu. Nah untuk styrofoam saya rasa sudah ya. Sekarang kita lanjut ke yang baskom. Untuk baskom kekurangannya itu yang pertama tadi itu tidak bisa menahan perbedaan suhu di luar ya, terutama di outdoor kayak gitu. Terus untuk yang kedua itu kekurangan baskom tidak hemat tempat, karena untuk baskom yang bulat, karena kebanyakan itu baskom bulat, memang ada sih yang kotak tapi kebanyakan yang bulat ya, jadi kita bahas yang bulat aja.
Untuk baskom bulat misal ditata kayak gini, ini masih ada space ruang kosong di sini sehingga baskomnya ini bisa dikatakan tidak memaksimalkan tempat ya, misal kayak gitu. Nah kalau di atas ini di rak-rak ini ya kan masih ada celah nih di antara baskom ini kayak gini. Nah ini kurang maksimal, sedangkan kalau diisi styrofoam itu bisa pas, gak ada celah kayak gini. Itu kekurangan yang kedua dari baskom. Nah kekurangan apa lagi yang ada di baskom? Apa ya? Saya rasa itu deh. Cukup dua itu untuk kekurangannya. Dan lanjutnya kita bahas kelebihan dari baskom. Nah, untuk kelebihan dari baskom yang paling utama itu adalah baskom ini sangat murah. Jika dibandingkan dengan ini itu lebih murah baskom. Dibandingkan dengan ini itu lebih murah baskom. Ini segini nih saya dapat harga 5.000 ya ini ya. Ini 5.000. Yang itu 8.000, yang ini 12.000 sampai 13.000 ya. Nah, misal kita perbandingkan sama ini. Styrofoam ya. Nah, ini kan masih jauh lebih besar baskomnya, tapi harganya bisa lebih murah. Untuk segini nih paling 25 ini styrofoam kayak gini. Kalau ini kan 13.000, 12.000 bisa dapat lebih banyak. Kalau misalkan kalian budgetnya itu minim untuk bangun farm, itu kalian bisa pakai baskom aja kayak gitu. Untuk styrofoam memang kayak gitu mahal. Dan untuk baskom ini masih bisa dipindah-pindah ya, meskipun ini ada airnya kayak gitu. Jadi kalau misal kalian kurang cocok dengan tempat atau dengan template yang sudah ada dengan tataan baskom kayak gini, kalian kurang cocok, itu kalian bisa pindah baskomnya tanpa memindah ikan yang ada di dalam kayak gitu. Itu kelebihan dari baskom. Dan baskom ini misal di pinggirannya itu ada lumut, itu lebih mudah disikat atau dibersihkan daripada yang styrofoam. Nah kalau udah styrofoam banyak lumutnya, itu kalau disikat kan nanti brodol ya. Nah jadi itu. Nah itu untuk pembahasan awal mengenai styrofoam dan baskom. Gimana menurut kalian, enakan pakai baskom atau pakai styrofoam? Sebenarnya penggunaan baskom atau styrofoam itu kembali lagi ke breedernya ya. Jadi breedernya itu punya budget berapa, pengennya itu beli berapa wadah pembesaran kayak gitu. Misal budgetnya cuman 50.000 tapi butuh 4 wadah pembesaran, dia bisa ngambil yang baskom. Kalau ngambil yang styrofoam kan cuman dapat 2 tuh, jadi kurang kayak gitu. Jadi kita harus kembali lagi ke breedernya sendiri, butuh yang banyak murah atau yang sedikit mahal. Kecuali kalau kalian ada budget banyak dan kalian itu bisa beli indukan yang top grade atau indukan yang bagus-bagus, kalian boleh kalau pakai styrofoam, itu terserah kalian. Karena kan kalau pakai styrofoam bisa mengurangi tingkat kematian ikan karena perbedaan suhu yang terlalu cepat atau perubahan suhu yang terlalu cepat kayak gitu. Jadi kembali lagi ke breeder. Kalau saya pribadi lebih milih baskom ya. Baskom karena lebih murah dan bisa dapat banyak itu loh. Bisa dipindah-pindah juga kayak gitu. Terus gimana Bang kalau ada perbedaan suhu siang dan malam? Nah, ini tak kasih tips dari saya. Untuk mengatasi perbedaan suhu yang ada di sini di Probolinggo, itu saya yang pertama itu pakai atap ini paranet. Nah, ini bisa mengurangi intensitas cahaya matahari sampai 75%. Jadi air yang ada di dalam baskom ini tidak panas-panas banget. Dan kalau malam itu di sini nggak terlalu dingin sih. Jadi saya cukup pakai tanaman air aja. Karena tanaman air ini juga bisa membuat air tidak terlalu dingin kayak gitu. Tapi jangan banyak-banyak, dikit aja, secukupnya aja, oke? Kayak gitu paranet. Karena dulu saya gak pakai paranet, itu ikannya banyak yang mati karena perubahan suhu yang terlalu cepat dari siang ke malam ya. Jadi saya mengakalinya pakai paranet. Setelah pakai paranet ini insya Allah aman semua. Udah 6 bulan nih, 5 bulanan saya pakai paranet dan untuk ikan-ikan masih aman, oke? Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang mau tanya-tanya mengenai ikan gupil, langsung aja tulis kolom komentar. Buat kalian juga yang mau request video, langsung aja tulis kolom komentar, nanti pasti akan saya bikinin videonya. Oke, mantap. Sampai jumpa di konten channel Lang 9 lainnya. Cus. Jangan lupa jam tayang dari channel Lang 9 hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 8 pagi. Mantap.
Jangan lupa dukungannya ya, like, comment, share, subscribe, cos.